Oke, sini ada teks ya. Pada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel X ya itu 10 juta ya. Nah, harga ponsel itu 10 juta. Dan toko memberi diskon 20% ya. Ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan diangsur setiap bulan dengan besar sama mulai bulan kedua ya. Dikarenakan bunga tunggal 6% per tahun ya. Dan uang muka minimal 10%. Jadi ada DP ya. Minimal 10% gitu ya. Nah, DP ini biasanya dibayarkan 10% dari total harga sebelum diskon ya. Ini kan nanti ada diskonnya 20% ya. Tapi yang namanya DP itu biasanya di apa namanya 10% ini dari harga normal gitu ya. Dari harga resmi. Oh, ada di sini dari harga resmi ya. Toko juga menjual anti gores 150.000, casing 90.000 ya. Nah, jika Pak Budi ingin membeli ponsel X dengan mengangsur, berarti kan dia harus DP. Dia juga ingin membeli anti gores, casing, dan nomor perdana. Jadi ada 4 variabel. Kamu harus membayar DP, kamu juga mau beli anti gores, casing, dan nomor perdana ya, beserta pulsanya. Jika ia membawa 1,5 juta, uang yang dapat digunakan untuk membeli nomor perdana beserta pulsanya maksimal adalah berapa? Ya udah nih, kamu kan punya uangnya Pak Budi 1.500.000 dikurangi ya DP 10% dari 10 juta, 10 per 100 gitu ya, dari 10 juta adalah 1 juta, kurangi 1 juta buat DP. Mau beli anti gores 150.000 kurangi 150.000, kurangi juga casing 90.000. Nah, ini sisanya berapa? Ya, berarti 1.500.000 dikurangkan dengan 1 juta. Oke, dikurangkan dengan 150.000, dikurangkan dengan 90.000. Sisanya adalah 260.000. Ya, jadi ini sisa. Nah, sisanya ini buat beli apa ya? Buat beli nomor perdana beserta pulsanya ya. So, jawabannya option yang C. Lanjut, jika Pak Budi ingin membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, maka angsuran yang dibayarkan adalah berapa? Oke, nah nanti gini ya. Jadi, kalau misalkan harga handphonenya itu adalah 10 juta, ya, tadi kan dapat diskon ya, diskon 20%. Ya, jadi 20% daripada 10 juta itu kan ada 2 juta. Berarti harga yang harus dibayarkan adalah 10 juta dikurangi diskonnya 2 juta. Berarti adalah 8 juta. Yang simpelnya kan gitu ya. Kita bikin simpel aja ya. Harga 8 juta. Karena dia itu pengen langsur ya. Dengan uang muka minimal. Berarti DP-nya itu 10% ya. Minimal kan 10%. Itu 1 juta ya. Nah, oke, berarti sisa yang harus Pak Budi bayarkan berapa nih? Jadi gini, 8 juta dikurangkan dengan kamu udah bayar DP 1 juta. Berarti sisa berapa lagi? Yang harus dibayarkan adalah 7 juta. Nah, ini yang harus dibayarkan ya. Harus dicicil. Nah, ini cicilnya pengennya 20 kali. Tapi kan kalau kamu nyicil selama 20 kali, ternyata enggak 7 juta. Ada bunga tadi ya. Nah, ada bunganya ya. Jadi teman-teman harus tahu dulu bahwasannya rumus daripada bunga tunggal itu adalah berapa harganya ya. Nah, ini harga total yang harus kamu bayar. Bukan harga dari awal ya, tapi biaya ya, atau biaya yang harus kamu bayar. Di sini kan case-nya 7 juta ya. Harga yang harus dibayar dikalikan dengan suku bunga ya, dan waktu ya, atau lamanya. Kamu harus membayar berapa bulan atau berapa kali gitu ya. Kalau di sini kan pengennya 20 kali, berarti 20 bulan gitu kan ya. Ya, kita hitung berarti ya. Harga yang harus dibayar dulu nih ya, harga plus bunga. Di sini kita harus hitung dulu ya. Harga
plus bunganya ya. Berarti harganya kan 7 juta ya. Ditambah bunganya, kamu mau ngangsur sebanyak 20 bulan gitu kan. Bunganya berarti rumusnya adalah harga yang harus dibayarkan 7 juta dikalikan dengan suku bunganya adalah di sini 6% per tahun. 6 per 100. Berarti lamanya juga harus dirubah ke tahun ya, karena bunganya kan per tahun. Berarti 20 kali, 20 bulan. Bulan ke tahun tinggal dibagi 12 ya. Nah, gitu. Berarti harga yang harus dibayarkannya berapa nih? Nah, ini harga yang harus dicek, ini harga plus bunganya ya. Berarti 7 juta. Tambah ini kan nolnya coret 1. 6 kali 2, 12. 12 sama 12 coret. Ini 0 coret 1. Tinggal 700.000. Ya, berarti harus dibayarkan 7.700.000 sebenarnya ya kalau dicicil selama 20 bulan ya. Nah, sekarang terakhir baru kita tinggal cari berapa harga per bulan ya. Nah, harga per bulan ya yang harus kamu bayarkan aslinya adalah 7.700.000, itu udah plus bunga, dibagi aja dengan 20 kali angsuran ya. Berapa nih? Kita bagi ya 7.700.000 dibagi dengan 20 atau 77 bagi 2 aja kan sebetulnya ya. Dapatnya 38,5, berarti 385.000 per bulannya gitu ya. Oke, jadi yang B. Lanjut, ini masih dengan soal yang sama. Bu Atik ingin membeli ponsel X dengan uang muka minimal ya dan mengangsur setiap bulannya itu 400.000 kecuali angsuran bulan terakhir yang mungkin kurang dari angsuran sebelumnya karena sudah memenuhi harga pokok ya beserta bunganya. Bu Atik perlu mengangsur sebanyak berapa kali? Berarti kita harus tahu dulu nih ya. Si Bu Atik ini 400.000 dikalikan berapa bulan nih ya. Nah, kan kita nggak tahu nih berapa bulan. Misalkan dengan P ya, dimana P-nya itu adalah jumlah kali, berapa kali dan berapa bulan gitu ya. Atau bulan aja kita misalkan nih ya. Nah, 400P ini kita harus langsung 400 dikali berapa bulan sehingga totalnya itu harus melebihi biaya yang harus dibayar. Biaya yang harus dibayar. Yang harus dibayar yaitu adalah berapa tadi? Harganya adalah 7 juta ya tadi ya. Setelah dipotong diskon 22 juta tinggal 8 juta. Terus kamu udah bayar DP ya. Minimal sejuta jadi tinggal 7 juta. 7 juta ditambah dengan bunganya nih yang harus kamu bayar. Nah, 400.000 dikali berapa bulan ini ya, yang harus totalnya melebihi dengan batas maksimum biaya yang harus dibayar, ya gitu kan? Jadi lunas gitu ya. Jadi kita jabarkan aja 400.000 dikali berapa bulan nih, sehingga totalnya melebihi biaya yang harus dibayar, yaitu adalah 7 juta. Bunga itu rumusnya adalah biaya yang harus kamu bayar 7 juta dikalikan dengan suku bunga 6%. Ya, dikalikan dengan lamanya membayar ya. Ini bulannya kan kita belum tahu nih, masih P. Jadi P per 12 gitu ya. Kenapa dibagi 12? Karena P-nya masih bulan. Pengennya suku bunganya per tahun. Ya. Nah, ini kita tinggal hitung, jabarkan berarti 400.000 P. Ini nanti pasti koma hasilnya ya, tapi nggak apa-apa dimisah-misahkan aja. Nanti ini berarti Bapak ini bisa diperkecil nih ya. 12 bagi 6 adalah 2. Kan ini coret nolnya 2. Coret. Berarti ini tinggal 70.000 P per 2. Benar nggak? Koreksi kalau misalkan salah ya. Berarti ini 400.000 P. Takutnya salah hitung. 7 juta ditambah dengan 70.000 bagi 2 adalah 35.000 P. Nah, ini lebih dari. Ini kita pindah ke sebelah kiri, jadi 400.000 dikurangi dengan 35.000, jadinya 365.000 P harus melebihi 7 juta. Nah, nanti kita cari P-nya. Ini coret nolnya 3 ya. Nah, berarti P itu harus lebih dari 7.000, ini dibagi dengan 365. Nah, ini kalau kita hitung ya, hasilnya adalah sekitar 19,17 ya. Nah, kalau misalkan 19
0,17 kali nyicil, berarti berapa bulan? Ya hitungannya 20 bulan ya, dimana yang bulan terakhirnya mungkin kan tadi nggak sama gitu ya, mungkin kurang dari angsuran sebelumnya. Jadi 19 kali nyicil ditambah 0,17-nya ini tetap dihitung satu kali penyicilan. Jadi totalnya 20 kali nyicil ya. Oke, nah ini untuk meningkatkan penjualan, toko menawarkan pembelian ponsel X dengan mengangsur tanpa uang muka ya. Dengan angsuran bulan pertama, nah ini tanpa uang muka berarti ya. Bulan pertama 1.400.000, 1.300.000. Berarti ini kan berkurang sebesar 100.000 ya. 1.200.000 sampai angsuran yang terakhir ya 100.000 kan gitu ya. Ya. Hingga 0 rupiah itu maksudnya sampai lunas ya. Tapi kan pembayaran terakhir bukan 0, 100.000 gitu ya. Harga ponsel X dengan cara pembelian tersebut dibandingkan dengan harga resmi menjadi lebih mahal apa lebih murah. Nah ini adalah harga yang ditawarkan ya. Harga yang ditawarkan. Kita bisa hitung ini berarti deret aritmatika ya. Ada berapa suku sih dari 14 sampai ke 1? Ya ini kan 14, 13, 12 sampai 1. Ada 14 suku ya. Biar kita hitung menggunakan rumus SN aritmatik. Di mana rumusnya adalah N per 2 A ditambah dengan UN ya. Berarti ada 14 suku. 14 per 2 A itu suku pertamanya. 1000 ditambahkan dengan UN. UN itu adalah apa namanya suku terakhir ya. 100.000. Jadi ini adalah 7 dikalikan dengan 1,4 juta ditambah 100.000 jadinya 1,5 juta ya. 1.500.000 dikali 7 berarti 10.500.000. Nah katanya si harga yang ditawarkan ini gimana nih hubungannya dibandingkan dengan harga resmi. Harga resminya itu kan ini 10 juta ya. Nah harga resmi itu 10 juta. Berarti kalau dibandingkan ya 10.500.000 dengan 10 juta justru lebih mahal ya. Lebih mahal berapa? Ya, 500.000 rupiah ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke lanjut, di sini ada teks 2 ya. Andi mengemudi mobilnya dari kota A. Oke, Andi dari kota A ya dan Banu dari kota C. Di sini Andi, ini Banu ya. Misalkan seperti itu. Jarak A ke B adalah 80. Jadi ke sini 80. Berarti kan satunya 20 ya. Satunya 20 gitu ya. Satu kotak itu adalah 20. Satu jarak ini. Ya. Ini berarti satunya 20. Oke, lanjut. Untuk mencapai suatu kota dari kota lainnya. Setiap kendaraan harus menggunakan jalan raya berupa garis pada gambar. Jadi harus melewati garis-garis. Laju mobil Andi adalah 40 ya, km per jam. Sedangkan sepeda motor Banu adalah 50 km per jam ya. Nah ini kita tandai kecepatannya ya. Ini berbeda-beda. Oke. Jika Chandra berjalan kaki dari kota B ke kota B, nah ini pertanyaan nomor 5 dulu ya. Ada orang lain nih Chandra gitu kan ya. Dari kota B ke kota D. Nah dari sini nih ke kota sini. Secara langsung tanpa melalui jalan raya. Berarti kalau tanpa jalan raya ke sini kan. Langsung gitu ya. Maka jarak terdekat yang ditempuhnya berapa? Ya kalau tanpa jalan raya ini kita bisa pakai Pitagoras ya. Ini ke sini. Jadi kan segitiga siku-siku. Ini kan tadi segini 20 ya. Atau misalkan satu kotak ini kita misalkan aja sebagai X gitu ya. Jadi ini adalah X. Ini dua kotak berarti 2X ya. Dimana kita misalkan X-nya itu adalah 20 tadi ya. Nah, ya pakai Pitagoras berarti untuk mencari sisi miring BD itu adalah akar kuadratkan nih X kuadrat ditambah dengan 2X dikuadratkan. Berarti akar X kuadrat ditambah dengan 4X kuadrat. Ini 2 dikuadratkan 4, X kuadrat, X kuadrat. 1X kuadrat tambah 4X kuadrat, ini 5X kuadrat.
X kuadratnya diakarin, di X akar 5, X-nya balikin lagi tadi dimisalkan sebagai 20. 20 akar 5 ya. Jawabannya yang C. Ini masih sama ya, jika Banu berangkat dari kota C ke kota A. Dari kota C, ntar warnanya harus yang kontras ungu deh. C ke kota A. C ke kota A. Ya. Dengan terlebih dahulu melewati kota B. Jadi harus ke kota B dulu nih. Berarti jalurnya ini yang paling cepat kan ya. Waktu tersingkat yang diperlukan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Butuh 8 kali kotak ya. Tadi ingat satu kotaknya 20. Ya, satu kotak ini kan 20. Berarti jaraknya itu si Banu berapa? 8 kotak, 8 garis dikali 20, maksudnya 160 ya. Oke, kilometer. Waktu tersingkat, nanti kecepatannya berapa Banu? Banu di sini kecepatan 50. 50 km per jam. Berarti kan waktunya berapa? Waktu itu adalah jarak dibagi kecepatan ya. Ingat aja segitiga. Nah, segitiga ajaib ya. Jarak, kecepatan, waktu. Jadi kalau nyari waktu, itu jarak dibagi kecepatan. 160 dibagi dengan 50 ya. Coret-coret adalah 16 per 5. Tapi ini masih jam ya. Pengennya di sini adalah menit. Kalikan aja 60 menit dalam 1 jam kan. 60 dibagi 5, 12. 16 dikali 12 ya. 16 kali 12, 192 ya. 192 menit ya. Jadi yang C. Lanjut, jika Andi berangkat dari kota A menuju kota D ya dengan terlebih dahulu melalui kota E ya. Nah, si Andi dulu ya. Andi. Berarti berapa nih? Yang warna ini deh. Ini. Nah, Andi dari kota A menuju kota D tapi melewati kota E ya. Jadi jarak tercepat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. Ada 9 ya. 9. Gak ada yang paling cepat lagi kan kalau melewati E. 9 kali 20 berarti 180 km. Ya. Oh, melalui kota E dan kota C. Oh, teman-teman jadi ini terlalu ya. Ada sedikit kurang lengkap tadi, nggak dibaca lengkap. Berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, ini ralat bukan 9 ya. Tadi harus melewati 2 kota yaitu E dan C. Ada 11 ya. 11 kali 2 berarti 220 ya. Nah, kilometer ini jaraknya. Kemudian tadi kecepatannya berapa? Ini kan jarak. Nah, kecepatannya Andi berapa? Andi itu tadi 40 ya. 40 km per jam. Ya udah, waktunya sama kayak soal sebelumnya. Nah, berarti waktu itu adalah jarak dibagi dengan kecepatan. 220 km dibagi dengan 40 ya. Kilometer per jam. Nanti kan satuannya jadi jam ya. Coret nolnya jadinya 22 per 4 jam ya. Ini kita bisa perkecil bagi 2. 11 per 2 jam. Jangan lupa dikalikan 60 supaya menit. 60 bagi 2 adalah 30. 30 dikalikan dengan, ini udah menit ya. 30 kali 11 adalah 330 menit. Dah, ini soal esai 330. Lanjut, Andi dan Banu berjanji untuk bertemu di kota E. Sini ya. Nih. Pukul 7. Nah, Andi berangkat dari kota A pukul 7 ya. Ini Andi berangkat jam 7.00 ya. Agar Banu yang berangkat dari kota C dan tiba di kota E, ini Banu di sini. Pada saat yang sama dengan Andi, ya, harus sama ya. Nanti nyampe jam berapa? Banu perlu berangkat pada pukul berapa? Ya. Berarti berangkatnya pukul berapa?
Ya udah, kita hitung dulu ya Andi ini ke kota E berapa jam ya. Waktu Andi gitu ya. Waktu tempuh Andi. Jadi waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 kali 2, 10. Tadi 100 km. Bagi kecepatannya adalah 40 km per jam. Berarti coret-coret 10 per 4 jam. Atau 5 per 2 jam bagi 2. Jangan lupa kali 60 menit. Jadinya 60 bagi 2 adalah 30. 30 kali 5, 150 menit. Atau 150 menit itu berapa sih? 2,5 jam ya. Atau oh iya langsungnya cepetnya pakai jam aja ya. Ini enak banget angkanya ya. 2,5 jam. 5 per 2 kan 2,5 ya. 2,5 jam. Berarti tiba pukul berapa nih? Tibanya pukul berapa? 2,5 jam dari jam 7. Yuk, cepet. Jam 9.30 ya. Nah, 9.30 nih. Gitu kan ya. Nah, jam 9.30 gitu kan. Berarti kan si Banu ini ya, Banu ini nih ke kota E juga harus nyampe jam segini gitu kan ya. Berarti harus berangkat pukul berapa? Nah, kita hitung sekarang waktu Banu. Di sini ya, waktu tempuh si Banu dulu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Jaraknya berapa nih? 3 kotak doang ya. 60 berarti ya. 60 dibagi kecepatannya 50. Ya ini Banu 50. Berarti ini coret-coret 6 per 5 jam ya. Berarti berapa menit nih? Ini kali 60 deh supaya enak ya. Berarti ini bagi ini 12. 12 kali 6 72 menit. 72 menit itu 1 jam 12 menit ya. Nah, waktu tempuh si Banu 1 jam 12 menit. Berarti hitung mundur 1 jam 12 menit sebelum jam 09.30. Itu jam 8 berapa? 18 ya. Nah, jam segini berarti berangkat. Coba tambah 1 jam kan jam 9.18 tambah 12 menit lagi jam 9.30 ya. Berarti ini jam 8.18. Oke, ini ada soal selanjutnya nanti bisa kita bahas di video selanjutnya ya.